Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad dan di Ekron, dan orang Awi di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal, dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasya yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Bersama-sama dengan suku Manasya yang setengah lagi, orang Ruben dan orang Gad telah menerima milik pusaka mereka, yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi, dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori, yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead, dan daerah orang Gesur, dan orang Maakha, serta seluruh gunung Hermon, dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan, yang memerintah di Asitarot dan Edrei, dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim, yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maakha itu, sehingga Gesur dan Maakha masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dan segala kotanya, yang di dataran tinggi, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sipma, Zeret Hasahar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisga, Bet Yesimot. Selanjutnya, segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di Hesibon, yang dikalahkan oleh Musa.
Bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur dan Reba, raja-raja bawahan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi, batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer, yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir. Dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot dan Safon, sisa kerajaan Sihon, Raja Hesibon. Sungai Yordan dengan daerah pinggirnya sampai ke ujung danau Kineret di sebelah timur sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manasye yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manasye yang setengah itu, menurut kaum-kaum mereka, telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawot Yair yang di Basan itu, 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asitarot dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makir anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum-kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab, di sebelah timur sungai Yordan, dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan, Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup sampai hari ini dan mempelajari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 13 mengenai suku-suku menerima tanah mereka, daerah-daerah yang belum direbut, pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Yosua semakin tua, tapi masih ada tugas dari Tuhan yang harus ia kerjakan. Orang tua ini penuh dengan hikmat sebagai hasil dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Sebagai orang percaya, walaupun kita sudah tua, kita harus terus melayani Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Lihatlah di ayat 7, sebagian besar dari negeri itu belum ditaklukkan. Tetapi Tuhan mau Israel maju terus. Keinginan Tuhan adalah agar negeri itu akhirnya ditaklukkan oleh orang Israel. Tuhan mengetahui masa depan. Ketika Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan sudah mengetahui tentang kemenangan, persoalan yang ada di depan kita. Seperti orang Israel yang masih harus pergi ke medan pertempuran dan perang, selama kita ada di dunia, kita pun harus selalu siap menghadapi pencobaan, berjuang menghadapi masalah-masalah kehidupan. Bersama Tuhan, pasti kita bisa. Tuhan mempunyai rencana di dalam hidup kita. Tuhan
beserta dengan orang-orang yang mau hidup melaksanakan rencana Allah bagi hidup kita. Amin. Saudara-saudara, di ayat 13, alasan mengapa orang Israel menemui banyak masalah waktu mereka menduduki tanah Kanaan adalah karena mereka tidak bisa menaklukkan sama sekali negeri itu dan mengusir semua penduduknya. Masih banyak orang Kanaan penyembah berhala yang ada tinggal di sekitar mereka. Ya, saudara-saudara, demikianlah kalau kita gagal melenyapkan secara total ya dosa, keinginan berdosa, sehingga itu terus mengakibatkan malapetaka di dalam kehidupan. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh berhenti berbuat dosa dan bertobat, berbalik kepada Tuhan. Lihat di ayat 15 sampai 23, berkat luar biasa untuk keturunan Yusuf. Karena Yusuf baik dan berjasa bagi keturunan Israel, maka Efraim dan Manasye diberi tanah paling subur, paling kaya di Kanaan. Sedangkan Yosua membagi untuk kaum Yehuda tanah yang paling luas, yang akhirnya menjadi kerajaan selatan dan pusat dinasti Daud. Karena Yehuda sudah memberi dirinya sebagai jaminan keselamatan bagi adik bungsunya Benyamin. Kejadian 44. Sedangkan Ruben, anak sulung, yang tidak menghargai, tidak menghormati kekudusan Tuhan dan tidak menghormati ayahnya, yang tidur dengan salah satu istri ayahnya, tercatat dalam Kejadian 49, diberi tanah padang pasir. Jadi berkat yang Yakub berikan kepada anak lelakinya adalah sesuai dengan karakter mereka. Ya, tercermin dalam karakteristik tanah yang akhirnya diterima oleh masing-masing suku keturunan anak-anak Israel. Ayat 29, suku Manasye dibagi menjadi dua bagian karena banyak yang ingin menetap di sebelah timur sungai Yordan, cocok untuk peternakan, dan separuh lagi dari suku Manasye suka menetap di bagian barat sungai Yordan di daerah tanah Kanaan. Mari lihat ayat 33 mengenai suku Lewi. Mereka dikhususkan melayani Tuhan di bait Tuhan, di kemah pertemuan. Orang Lewi membutuhkan lebih banyak waktu dan fokus untuk melayani di kemah pertemuan, di bait Tuhan. Sehingga sedikit waktu dan kesempatan untuk mengolah tanah. Sebab itu Tuhan sudah mengatur agar suku-suku lain memenuhi kebutuhan suku Lewi dengan memberikan derma. Dan suku Lewi tidak dapat bagian mengenai tanah. Demikianlah Tuhan mengatur segala sesuatunya baik adanya. Bagian kita adalah melakukan tugas tanggung jawab kita, menyenangkan hati Tuhan. Amin.